Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Pada episode pagi hari ini, kita akan berbicara mengenai gaya hidup yang berdampak. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebagai orang percaya, hidup kita dipanggil untuk memberi dampak yang positif bagi dunia di sekitar kita. Gaya hidup kita bukan hanya mencerminkan siapa kita, tetapi juga siapa Tuhan kita. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16, Yesus mengingatkan kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang memberi pengaruh positif kepada orang lain, mengarahkan mereka kepada kasih dan kebenaran. Pesan Tuhan pagi hari ini bagi kita semua adalah yang pertama, menjadi teladan dalam kasih dan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih adalah inti dari gaya hidup Kristen. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ke-7, kita diajarkan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam kasih, baik kepada sesama dalam keluarga, teman, bahkan orang yang mungkin sulit untuk kita kasihi. Ketika kita hidup dalam kasih yang tulus dan murni, kita tidak hanya memberi dampak positif pada orang lain, tetapi juga memuliakan Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah menjaga kehormatan nama Tuhan dalam setiap tindakan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap tindakan kita seharusnya mencerminkan karakter Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 17, Paulus mengingatkan kepada kita, dan segala sesuatu yang kamu perbuat, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika kita menjaga kehormatan nama Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau kegiatan sehari-hari, hidup kita menjadi berkat dan memberi kesaksian yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. Gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah gaya hidup yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi selalu mempertimbangkan bagaimana setiap tindakan kita apakah memuliakan Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga pagi hari ini adalah menyebarkan kebaikan melalui pelayanan. Kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia, kehidupan Kristen yang berdampak positif juga diwujudkan melalui pelayanan kita kepada sesama. Yesus sendiri datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil untuk melayani dengan rendah hati. Pelayanan tidak selalu berarti pekerjaan besar atau terkenal, tetapi bisa juga berupa tindakan yang kecil yang menunjukkan perhatian kepada orang lain, baik dalam keluarga, jemaat, bergereja, maupun bermasyarakat. Dengan melayani, kita membawa terang kasih Tuhan ke dalam kehidupan orang lain yang sering kali merindukan sentuhan kebaikan dan perhatian. Pesan Tuhan yang keempat bagi kita pagi hari ini adalah hidup dalam integritas dan kejujuran.
Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, integritas adalah kunci dalam membangun gaya hidup yang berdampak positif. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-22 dikatakan, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang berlaku setia dikenannya. Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Gaya hidup yang jujur dan penuh integritas mengundang kepercayaan dari orang lain dan memberikan kesaksian yang kuat tentang Tuhan yang kita sembah. Ketika kita hidup dengan integritas, kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain, yang memperlihatkan bahwa hidup dalam kebenaran adalah pilihan yang membawa kedamaian dan keberkahan. Poin yang kelima pagi hari ini adalah menghadapi tantangan dengan sukacita dan kesabaran. Para sahabat, motivasi pagi, gaya hidup yang berdampak positif juga terlihat dalam cara kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 kita diajarkan untuk bersukacita ketika kita jatuh dalam berbagai ujian, karena ujian iman menghasilkan ketekunan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketidakpastian, atau pergumulan hidup dengan sikap sukacita dan kesabaran, kita memberi dampak yang kuat kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka dapat melihat bagaimana iman kita kepada Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap teguh dan berharap, bahkan ketika di tengah-tengah cobaan. Gaya hidup yang penuh harapan dan keteguhan memberi inspirasi bagi orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang keenam bagi kita pagi hari ini adalah mengutamakan kehidupan rohani di atas segala hal. Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah gaya hidup yang mengutamakan kehidupan rohani. Matius 6 ayat 33 Yesus mengajarkan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengutamakan kerajaan Allah berarti kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Ini tercermin dalam kebiasaan kita berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan terlibat dalam komunitas gereja. Kehidupan rohani yang kokoh memberi dasar yang kuat untuk menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memberi dampak yang positif kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini kita kembali diingatkan, kita kembali diberi wawasan yang baru di dalam Tuhan, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita adalah untuk Tuhan dan juga untuk menjadi berkat, menjadi teladan, untuk memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat, menjadi hari di mana kita boleh menebarkan kebaikan kepada banyak orang, sehingga melalui apa yang kita kerjakan hari ini, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.